kepribadian kita, bahan-bahan yang membangun kepribadian apa sih? Nah itu berdasarkan umur 1 sampai 6 tahun itu kita dibangun oleh ekspresi kata-kata. Umur 6 sampai 10 oleh citra diri, keterbukaan pengalaman baru. Umur 11 sampai 21 oleh pergaulan teman sebaya, penampilan fisik. Umur 21 sampai 61 itu oleh pernikahan, oleh keluarga, oleh pekerjaan, arti kesuksesan, penyelesaian dan penilaian terhadap hidup. Coba next. Kita perhatikan bahan-bahan itu. Ya, sesuai umur tadi. Next, Pak. Coba lihat. Nah, kepribadian itu ya, unsur kepribadian, siapa diri kita? Ini penting. Yang membentuk, kalau kita tidak punya rasa percaya diri, ya di kepribadian kita ini macam-macam. Kalau kita dibesarkan di lingkungan tertentu misalnya, dengan adat tertentu, dengan kepercayaan tertentu, di situ kepribadian kita. Lalu lingkungan kita, apa yang ada di sekeliling kita? Kalau lingkungan kita orang-orang positif, kita menjadi positif. Kalau lingkungannya negatif, kita jadi negatif. Kalau lingkungannya orang-orang yang upgrade terus, kita jadi upgrade terus. Kalau lingkungannya orang-orang yang lemes terus, kita jadi lemes. Lalu ekspresi kata-kata apa yang kita dengar? Kalau kata-katanya positif, menguatkan, kita jadi positif. Kalau kata-katanya yang betul-betul ngangkat kita, kita akan terangkat. Ya, lalu penerimaan dan penguatan dari orang dewasa apa yang dirasakan? Nah, oke, Ya, Kemon. sore, Ada Pak Miki lagi. Ya, siapa? Silakan. Syafriadi Rosa tadi, Pak. Oh ya, silakan Bapak nampak ini videonya. Silakan Pak. Monggo, silakan. Ya. Dari diskusi Bapak dengan Pak apa tadi yang pertama tadi Pak siapa tadi? Tri. Pak Tri ya. Sebelumnya saya juga mendalami bidang psikologi ini Pak, walaupun saya masih baru mulai belajar tentang psikologi Pak. Siap. Basic saya sarjana keperawatan Pak. Nggak apa-apa, siap. Jadi Pak. saya di Aceh Singkil ini Pak, di Aceh Singkil ini Pak. Siap. Nah, jadi melihat perkembangan sekarang kan dari orang tua saya sendiri pun keluarga besar, mereka tidak memahami tentang karakter mendidik buah hati masing-masing. Karena saya udah 2 Pak, masih kecil-kecil Pak kan. Jadi alhamdulillah kalau yang saya tangkap bahkan sebetulnya dengan agama sekalipun banyak yang gagal paham tentang membentuk perilaku dan karakter sendiri Pak, gitu Pak. Oke. Apalagi sekarang berkembang di negeri kita ini, kalau kita lihat orang-orang yang istilahnya ditangkap oleh KPK adalah rata-rata orang beragama seperti itu yang dikatakan Profesor Salim Said di ILC TV1 dulu Pak kan. Jadi pertanyaan saya adalah Pak, bukan pertanyaan sih, sebenarnya pernyataan saya sendiri. Meskipun saya sendiri yang mencoba untuk membangun peradaban dengan beragama di kampung saya apalagi di Singkil, tapi kalau saya perhatikan hampir tidak ada rekan ngobrol yang sesuai dengan saya, menurut saya seperti itu. Ini saya memang lebih banyak bergaul di meeting-meeting Zoom seperti ini, seperti Bapak dan Pak Miki gitu. Ada grup-grup yang lain juga saya ikuti Pak. Alhamdulillah saya merasa semakin berkembang ya. Alhamdulillahnya Pak. Ya alhamdulillah Pak. Kami Pak, itu aja Pak. Ikut senang. Pak, iya. Bapak posisi di mana Pak? Ya. Posisi? Di Aceh Singkil Pak. Mantap. Di rumah Pak. Keren di Aceh Singkil. Ini kita sangat terharu juga seluruh Indonesia nih ya, komunitas kita ya Pak. Pak, boleh tahu profesi atau pekerjaan apa ini? Pak Rosa ini, Pak Priadi. Basic saya sarjana keperawatan Pak. Oh mantap. Terus kemudian kalau di sini saya coba buka apa sendiri, lembaga sendiri Pak, bergerak di bidang hipnoterapi Pak, alhamdulillah. Oh hipnoterapi. Siap Pak. Mantap. Ada klien-klien sudah banyak Pak? Klien-klien? Itu dia. Kerennya kan ini kan daerah baru, kabupaten baru nih, baru sekitar 22 tahun Kabupaten Aceh Singkil ini jadi Pak kan. Oh. Jadi makanya tadi di awal saya bilang banyak kita masyarakat dengan syariat Islam di Aceh ini gagal paham menjalankan agama,
karena hipnoterapi kita nih, hipnotis itu dianggap mereka adalah sesuatu yang gimana gitu, sudah banyak dibuat untuk kejahatan gitu bahkan. Nah, padahal itu bisa malah membangun diri kita atau bahkan menjatuhkan diri kita sedalam-dalamnya, kan seperti itu, Pak. Betul. Masih mindsetnya masih negatif ya, Pak. Hipnosis ya, itu untuk yang kejahatan nih, padahal bukan. Jauh itu. Nah, kemudian setelah itu, Pak, kan kita sebentar lagi kan ada pertarungan politiknya, Pak, kan. Pilkada. Sebetulnya politik berjalan sih sebetulnya. Jadi saya paparkan seperti ini. Walaupun kata mereka tuh Tuhan, agama, dan politik itu tidak bisa dipisahkan, namun saya tanyakan lagi, ketika berpolitik sama mencari penghidupan, Tuhan dan agama diletakkan di mana, saya bilang. Nah, semua pada kaku untuk menjawabnya, Bapak. Seperti itu lagi kira, Pak. Ya. Akhirnya, saya kasih tips lah, Pak, ke Pak Sapriyadi begini, Pak. Jadi dalam teori komunikasi ya, Pak ya, saya pengen, Pak, sebenarnya kalau Bapak pengen sukses, Pak, cari jembatan persamaan, Pak. Itu tipsnya. Nah, nanti begitu Bapak menyinggung perbedaan, seperti tadi apalagi menyangkut agama ya Pak ya, Bapak akan kehilangan banyak klien, Pak. Itu sayangnya seperti itu. Kecuali kalau Bapak memang di bidang debat agama, Pak. Nah ini, oke Pak, dapat ya Pak? Itu ada teman saya itu buka channel, Pak, debat agama banyak subscribernya, Pak. Karena memang dia menyinggung perbedaan, tetapi saya terus terang bukan tipe seperti itu, Pak, saya. Bukan, terus terang. Karena ilmu psikologi, hipnoterapi itu ilmu berbagi, Pak. Dan kita kan lintas agama, lintas bangsa, Pak. Sehingga kalau saya boleh usul, Pak, Bapak perhatikan perkataan Bapak yang menciptakan persamaan, Pak. Contoh ya, Pak, ini contoh aja. Supaya Bapak ini simple aja, Pak. Misalnya begini, Pak. Kita di dunia ini ada orang kulit putih, kulit hitam, dan kita sawo matang ya Pak ya. Beda kan Pak ya? Putih, hitam, sawo matang. Tapi seluruh orang di dunia Pak, persamaannya ada Pak. Jarinya 5 Pak. Jarinya, ya kan? Matanya 2, betul? Nah, dalam teori komunikasi Pak, Bapak tergantung nih kalau ingin membangun klien ya. Saran saya Pak, buatlah komunikasi di mana ada persamaan. Karena selama ada manusia Pak, pasti ada persamaan Pak. Matanya 2, hidungnya 1, lubang hidungnya 2, mulutnya 1, betul Pak? Dapat nggak Bapak nih? Betul. Tapi kalau Bapak cari perbedaan juga banyak Pak. Tapi untuk apa? Bapak nggak bisa bangun klien. Dapat ya Pak? Keren ini. Apalagi gini Pak, kalau Bapak kabupatennya baru Aceh Singkil, Bapak tahu nggak satu itu mindset? Itu opportunity Pak. Kesempatan. Berarti Bapak adalah pemula hipnoterapi psikologi di daerah itu dan Bapak senior, Pak. Bapak kalau nanti buat satu asosiasi, Bapak langsung ketuanya, Pak. Karena bangun komunitas baru. Karena kalau kabupaten baru, Pak, biasanya nanti bupati dan DPRD setempat akan buat juga, Pak. Asosiasi dokter, asosiasi perawatnya, ID dan itu, dan Bapak khusus yang hipnoterapi, Bapak adalah pasti perintisnya Pak, opportunity. Jadi mindset Pak, jadi mindset yang optimis saja Pak. Contoh ya Pak, contoh nih. Bapak ini Bapak bawa saya kebangsaan. Bhinneka Tunggal Ika Pak, dalam keberagaman satu jua kan, ya kan Pak? Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, tapi kalau mau cari perbedaannya banyak Pak. Tapi untuk apa? Janganlah. Jangan kita ini Bapak dengan saya sama nih. Satu udah maju terus maju Pak. Saya malah ngomong maju Pak di Aceh Singkil, keren itu Bapak, maju Pak. Ya Pak ya. Jadi carilah jembatan Pak. Bapak jangan membongkar jembatan, membangun jembatan, tapi dalam komunikasi Pak. Bapak cerdas memainkan itu. Karena yakin saya di situ banyak orang yang perlu ditolong. Tadi Bapak sudah definisikan kan ketika konsep-konsep kehidupan mereka masih perlu dibangun toh. Nah, tapi Bapak pelan-pelan. Karena begini Pak, sebuah kebudayaan dan agama itu kan udah mengakar Pak.
ya kan Pak? Ketika nanti Bapak cabut dari akarnya Pak, kalau akarnya tuh misalnya pohon beringin Pak, waduh berat Pak. Kalau pohon jagung Bapak tinggal gini. Nah, daripada Bapak menyediakan alat berat Pak untuk membongkar pohon beringin, nggak usah aja kan. Biayanya besar juga. Nah, kalau ya kan kalau akar itu cuma pohon jagung, Bapak pakai tangan aja gini. Nah, janganlah Pak. Jadi lebih baik membangun aja hal-hal yang membuat persamaan tadi. Misalnya gini Pak ya, contoh ya klien Bapak. Anda pengen sukses? Anda umurnya berapa? 20. Anda pengen nggak? Nanti 5 tahun ke depan Anda menjadi lebih sukses 10 tahun ke depan. Nah itu kan enak Pak. Agama apapun nyangkep Pak. Orang kan siapa yang nggak pengen sukses ke depan? Ya kan? Ayo gabung bersama dengan saya, Sapriyadi Rosa. Saya akan bawa Anda menjadi pribadi yang lebih bahagia, lebih sukses ke depan. Gitu Pak. Selesai Pak. Kalau nanti Bapak perbedaan, Bapak ngomong 3 jam, nggak ada Pak hasilnya. Gitu karena akhirnya orang kan jadi biasanya bisa dikatakan jadi sakit hati ya Pak ya. Padahal hipnoterapi kan menyembuhkan hati gitu. Itu. Begitu Pak. Makasih Pak. Keren Bapak. Keren. Mantap. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke tadi ya. Ada di chat. Silahkan. Ada yang mau nanya tadi di chat saya lihat. Monggo, silahkan. Saya akan lihat ya. Bagaimana? Tadi silakan Pak. Mrs. Sun tadi di chat kayaknya ada siapa ya, Miss Norman Handayani ya, karena saya putus jadi chatnya hilang. Jadi kalau Bu Handayani masih ada nggak ya? Kalau ada bisa langsung unmute tanya langsung. Masih ada Pak. Maaf. Silakan langsung saja Bu. Tanya aja. Ya habis sholat Pak. Sebentar. Oh ya nggak apa-apa. Silakan Bu. Kalau memang ya. Oh ya siap Bu. Nampak selamat sore Bapak-bapak. Selamat sore Ibu ya. Selamat sore. Saya. Ya. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa di usia kematangan seseorang itu di mana orang sudah mencapai karir di usia 40 tahun, posisi puncak lah ya, sekarang sudah mengerucut. Nah, sedangkan fenomena saat ini banyak anak-anak muda yang usianya 20 tahun itu sudah mencapai posisi puncak juga, Pak. Udah di level manager, supervisor ataupun direktur ya, karena banyak entrepreneur muda. Kalau dari sisi karir mungkin mereka bisa capai, tapi kalau dari kematangan karakter, kalau dari tadi level yang Bapak sampaikan kan belum masuk ke level itu. Nah, untuk mengantisipasi, karena kalau dalam satu organisasi kadang suka ada gap komunikasi antara yang muda dengan yang sudah senior, yang sudah sepuh lah. Betul. Yang 50 tahunan. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini dalam satu organisasi gimana Pak? Trik ataupun tipsnya untuk kadang anak muda juga sebenarnya kreatif, banyak solusi juga, mereka lebih inovatif ya, menguasai teknologi, sedangkan yang tua kaya akan pengalaman gitu ya, itu juga kita nggak bisa kesampingkan. Itu saya minta tips dan masukan dari Bapak. Terima kasih. Ya, makasih. Jadi saya sih menangkap di benak saya ada satu namanya proses, Bu. Jadi di dalam kehidupan ini ya Pak Bu ya, saya lebih suka sebenarnya kesuksesan itu digambarkan sebagai sebuah proses, bukan hasil. Ya, perjalanan ya, perjalanan ya Pak ya. Ya, jadi kalau hasil biasanya misalnya hasil itu kan bisa berupa gelar, jabatan, uang ya Bu ya. Itu biasanya kalau tidak melalui proses itu menjadi ada banyak masalah di situ. Contoh ya Kak, kalau misalnya kita pakai tadi yang koruptor misalnya, ketika dia ingin menjadi kaya atau mendapatkan pangkat gelar sebagai pimpinan misalnya sebagai bupati, gubernur atau apa saja, tanpa melewati proses, maka di situ akan banyak masalah Bu. Akan banyak masalah dan menghancurkan banyak orang, apalagi kalau dia pimpinan suatu daerah. Nah, maka saya lebih mengedepankan proses. Nah, ada masalah dengan proses, Bu. Ini. Proses itu ternyata jadi lebih cepat
di zaman sekarang. Nah, saya pernah membaca, Bu, ada satu artikel berkata, Rockefeller, Bu ya, untuk mencapai 1 juta US dollar, itu membutuhkan waktu 30 tahun. Dia adalah bisnis minyak di Amerika. Rockefeller itu orang kaya di Amerika dan dunia hampir 30 tahun yang lalu. Lalu dipecahkan rekornya itu oleh Walmart, Bu. Walmart itu menjadi kaya dengan 1 juta US dollar lebih cepat dari Rockefeller dengan toko retailnya itu 20 tahun, Bu. Lalu dipecahkan lagi sama si Bill Gates, pendiri Microsoft, hanya dalam jangka waktu 10 tahun, Bu. Lalu dipecahkan lagi selanjutnya oleh pendiri Facebook, lalu Amazon dan lain-lain ya, Bu. Nah, berarti proses menjadi lebih cepat. Ya. Nah, berarti orang sekarang menuju kebermaknaan menjadi lebih cepat, Bu. Contoh ya, Jack Ma, kalau Jack Ma masih berproses juga ketika dia mendirikan Alibaba dari nggak punya apa-apa ya, Bu ya. Lalu kita lihat juga Mark Zuckerberg juga nikahnya dengan perempuan yang sederhana ya, Bu ya. Nggak neko-neko. Jadi dari nol juga. Dari nol dan ada makna di situ. Lalu Bill Gates katanya cuma hidup 1% dari uangnya, Bu. 99% dia taruh dan ada badan amal. Karena 1% aja udah lebih-lebih hidupnya, Bu. Dengan 1% kekayaannya. Nah, saya kok melihat ya, Bu. Nah, di Indonesia ada namanya Nadiem Makarim. Saya sering sebut di virtual sebelumnya. Dia dalam usia 35 tahun, Bu. Konon katanya kekayaannya itu 30 triliun rupiah. Bu, ini udah rupiah ya, Bu. Tapi 30 triliun besar, Bu, karena itu hampir menyaingi Pak Prabowo yang kekayaannya dicapai sampai umur 60-an, Bu. Iya, sekian puluh tahun. Ya, beda jauh dan dia juga tidak menggunakan aset seperti ini, Bu, seperti tanah gitu ya, Bu, atau benda bergerak seperti mobil. Dia lebih ke arah saham. Saham di perusahaan berbasis IT ya, Bu ya, yang ditanam oleh perusahaan besar seperti SoftBank, Barclays Investment ya, Bu, kalau investor-investor besar ya, Bu ya. Nah, juga saya dengar ada umur 25 tahun tapi nggak tahu sekarang keadaannya gimana, yaitu aplikasi Oyo, Bu. Aplikasi Oyo itu didirikan oleh seorang pemuda India, Bu. Umurnya 25 tahun juga sudah triliunan rupiah juga, cepat dia kayanya. Nah, kalau kita lihat, Bu, tetap berlaku, Bu. Cuma jadi lebih cepat kebermaknaannya. Usia 35, Pak Nadiem udah bermakna, Bu. Dia ngomong berapa kali. Kalau saya digaji dengan gaji menteri yang cuma 60 juta per bulan, jauh banget dari pendapatan dia. 1 triliun itu ingat, Bu, 1.000 miliar ya, Bu. Oke? 1 miliar kan 1.000 juta. Kalau dia, Bu, ya kan? Kalau dia bekerja jadi menteri itu butuh setahun untuk 1 miliar. Padahal dia 3.000 miliar. Jauh, Bu. Kalau dia jadi menteri pun paling banter ya, Bu. Kalau boleh ada pengeluaran itu, Pak. Kalau dia lah iya, kalau dia jadi saya hitung ya, Bu, kalau dia coba jadi menteri 5 tahun, lalu 1 tahun 2 miliar aja cuma 10 miliar, Bu. Kecil banget dengan duit dia yang 30. Nah, ketika saya sangat kepo, Bu, sama Pak Nadiem, ketika dia punya masalah. Ketika masalah dengan lembaga-lembaga yang besar seperti PGRI, NU dan apa-apa, dia bisa menyikapi dengan bijak, bahkan dia minta maaf, Bu. Saya terus terang, salah satu rakyat Indonesia yang mengidolakan pola pikir Nadiem, Bu. Di mana dia lembut, baik, walaupun sering dibully sama orang, karena dia sudah bermakna, Bu. Tadi kan coba lihat Ibu di tayangan saya, kalau orang sudah menekankan karakter, Bu, dia lebih berpermanen, Bu, dan dia nggak dipengaruhi oleh situasi kondisi. Lingkungan, nah, ya, kalau Ibu masih ikut mood ya, moody, good mood, bad mood, Ibu belum masuk ke karakter. Nah, kalau Nadiem udah lihat, tapi nanti kita lihat ya kan masih 4 tahun ya. Tapi menurut saya 1 tahun ini ketika saya lihat di dunia media sosial, cara penanganan dia bagus, Bu. Ketika dia, oh ya maaf saya kelupaan, saya gini, terus dia. Terus waktu pulsa nggak ada itu, oke deh saya akan kasih pulsa. Saya nggak tahu itu uang dia atau enggak ya, karena kalau dia ngasih 1 miliar pun masih ada 2.995 miliar. Ngitungnya susah banget sampai belibetan ya, ngitung duitnya Nadiem ya. Nah, jadi tadi si milenial tadi, Bu, saya yakin, Bu,
beberapa orang yang prosesnya tinggi, dia jadi kepala divisi, bahkan jadi CEO, beberapa tidak nyampe pada kebermaknaan. Biasanya itu bermasalah dengan ibu. Karena begini, pemimpin itu tadi saya ngomongkan bukan di apa, tapi siapanya, Bu. Iya. Oke, sekarang gini, Bu. Ada satu penelitian ya, Bu. Siapakah Presiden Amerika? Presiden Amerika kan sudah 50-an ya, Bu. Banyak. Tapi yang muncul di kepala tuh Obama, Ronald Reagan, Abraham Lincoln. Oke, Bu? Berarti dari sekian presiden, Bu, yang siapanya, kan apanya presiden, Bu? Iya, iya. Tapi siapa tuh karakter, itu yang sering disebut Abraham Lincoln, betul nggak, Bu? Oke. Roosevelt. Kalau yang terdekat Obama ada, Ronald Reagan kan koboi. Ya kan, Trump nggak tahu disebut atau enggak. Jadi karakter seseorang itu dia bersifat lama. Jadi seorang bilang itu ya. Nah, kita lihat nih anak muda yang milenial tadi seperti apa. Gitu, Bu. Oke, Bu. Nah, sedangkan kita, Bu, kita nih yang usia tua ya 40 ke atas, lebih baik menurut saya kita menekankan karakter aja, Bu. Kita kan kalau teknologi udah gagap, Bu, udah kejar-kejaran susah. Ya, karena karakter itu, Bu, dalam kondisi teknologi apapun tetap oke. Contoh ya, Bu, contoh nih, undang-undang ITE yang sekarang lagi banyak. Ketika Facebook, Zoom, ataupun YouTube digunakan untuk hal yang tidak berkarakter, arti negatif, kena, Bu. Oke, Bu? Ya, kita dulu kan zaman kita masih muda lah, kita anggap ini udah 40-an Ibu wajahnya ya, wajah cantik, wajah ganteng 40-an tetap ketahuan ya. 40 Pak. Cerita, ketahuan. 50 tahun. Jadi Bu, kalau karakter itu dari zaman tahun 45, 65, 85 sampai 2000 sama. Sama aja. Cuma bedanya di medianya, masuknya media Instagram, Facebook, dan Zoom. So, menurut saya, ibu punya anak, ibu punya suami, ibu punya kantor, mendingan menekankan karakter. Karakter aja itu yang itu ya prioritas dikuatkan di situ ya, Pak ya? Dikuatkan. Nah, kalau medianya monggo, Bu, menurut aku itu teknis ya. Mau medianya Facebook monggo. Nah, anak-anak milenial terdiri dari dua, Bu. Yang berkarakter sama enggak. Iya, saya ketemu banyak anak usia 25 berkarakter oke, gak jadi masalah. Nah, sebenarnya masalah ibu kan tadi masalah karakter. Nah, tapi kalau ibu misalnya ada, maaf ya Bu, saya nggak seujon sama ibu dan yang lain di Zoom, iri misalnya, mereka sudah tinggi, iri itu adalah karakter yang jelek dari ibu justru. Oh gitu, oke. Oke Bu, karena dengan iri itu ibu nggak akan nambah apa-apa, menurut saya. Dan kita harus ngukur diri lah, gua udah umur 40 gini gitu. Mendingan si anak muda yang memimpin tuh ibu aja kerjasama. Tadi saya ngomong tuh ke Pak Supriyadi Rosa, bangunlah jembatan Bu, jangan bongkar jembatan. Saya gini nih, ada beda, lu tua gua muda, itu ibu udah nggak membangun jembatan menurut saya. Iya. Karena ibu sudah oke, do you see ya what I mean? Karena ini masalah mindset Bu, self improvement ini. Ketika ibu sudah membedakan youth and old, terus si youth-nya ngomong old apa? Old itu bisa dua Bu, berisi sama kosong. Karena saya pernah ketemu banyak orang, usianya 50 tidak memberi inspirasi apapun Bu. Iya, nggak ada apa-apanya. Iya. Nah terus mau apa? Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu pilihan Bu. Itu tagline saya. Kita besok kita akan menua sehari loh Bu, besok langsung ibu nggak usah dewasa, ibu nggak usah ikut Zoom ini, besok ibu jadi tua, beda sehari. Iya. Tapi kalau dewasa pilihan Bu. Iya. So, if you talk with the youth people ya, anak-anak muda, tampilkan karakter Bu. Oke. Dan perbanyak seperti Pak Supriyadi Rosa tadi, jembatan. Iya. Tadi aku ngomong ke dia kan lagi buat hipnoterapi tuh klien. Loh kalau bangun perbedaan ya nggak ada klien Bu. Pokoknya cari yang membangun jembatan komunikasi dan berkolaborasi Bu. Yang bisa menguatkan ya. Yes. Anak-anak kita baik Bu. Tergantung kita. Tapi kalau kita sudah suujon dulu dan negatif, dia juga nggak nyaman. Udah jangan sama ibu normal. Nggak enak katanya gitu. Tapi setahu saya anak-anak muda dengan saya enak. Sama Mr. Sorchan ya saya. Karena bagi saya gini, kalau saya berpikir positif juga kan hadir di saya kan. Energi kan. Kayak hipnoterapi kan.
energi positif akan dibalas positif, kalau negatif negatif loh Bu. Itu hukum Bu, jadi Ibu nggak bisa melanggar hukum alam semesta itu, kan gitu. Setuju. Iya, gitu sih Bu. Ini menarik loh Bu. Iya, benar. Kalau saya percaya anak-anak muda itu kreatif dan bukan berarti mereka tidak bisa dari posisi tinggi, bukan. Jadi kalau saya lebih suka, kebetulan saya memang praktisi HR, tapi untuk masalah psikologi saya minim karena memang background edukasi saya nggak ada di situ. Nah, mengatasi gap antara yang muda dengan yang tua, karena kan struktur itu kan banyak ya, jadi ada yang tua, ada yang muda. Nah, kalau saya yang punya prinsip, yang muda yang berkarya juga, gitu. Kekalahan mereka adalah cuma pengalaman, karena usia mereka masih sedikit ya, gitu. Kalau saya sih, cuma untuk mengantisipasi gapnya itu tadi yang saya setuju dengan Bapak, kita lihat dari karakter masing-masing, cari persamaannya, yaitu yang mana yang bisa membangun kekuatan satu organisasi, itu yang kita terapkan gitu ya Pak ya. Saya mau nambahin ada satu pesan banget nih, saya timbul di kepala saya gini Bu. Tadi Ibu ngomong pengalaman ya Bu, tapi saya kasih tahu Bu. Kalau orang ya, ini 2020 ya Bu, orang 2020 enggak ada perbedaan dengan 2010. Ibu 2010 dengan 2020 berarti kita tidak ada develop Bu, tidak ada improvement. Jadi ketika Ibu ngomong pengalaman ya, tadi kan ngomong pengalaman experience. Ibu coba cermati lagi pengalaman apa. Karena waktu kan terus berjalan. Tetapi penggunaan waktu tidak selalu Bu. Nah ini banyak anak muda nggak suka sama yang tua itu karena gue udah tua. Tetapi bukan masalah tuanya. Tadi tuanya berisinya. Bijaksana, hikmat nggak? Itu beda Bu, karena jadi akhirnya si muda juga nggak nyaman sama kita, karena tapi mereka akan menghormati yang tua, saya yakin akan, tetapi dia akan lebih respect sama orang tua yang gelasnya udah berisi, itu bahasa saya Bu. Setuju. Kalau sekarang orang tua ribet sama istrinya sama anaknya, gimana dia menginspirasi yang muda dong? No, tapi dia pengen nih, gue di sini pengalaman, gue udah kerja 20 tahun, gitu nggak bisa Bu. Betul. Justru orang yang gua gitu biasanya kosong. Kan kita nggak perlu mendeskripsikan diri kita apa. Nggak perlu kehadiran ibu dengan senyum, diem, itu aja orang udah wibawa ibu tuh terbangun sebenarnya oleh perilaku ibu, bukan oleh gelar ibu. Karena anak sekarang itu tidak terlalu silo sama gelar Bu. Iya, benar. Tapi dia suka authenticity. Autentik tuh kejujuran kita. Anehnya Bu, setahu saya. Ketika saya mendekat kaum muda dengan otentisnya, wibawa saya malah nambah Bu. Oh gitu. Ya dong. Auranya keluar Pak. Ya wibawanya, tapi bukan karena sertifikat atau gelar saya, tetapi karena inner beauty-nya Bu. Caranya ya, cara pendekatannya. Dan mereka udah tahu kok di struktur ini Mr. Sosan apa jabatan udah tahu, ngapain kita woro-woro nih gue. Berarti kita belum selesai sama diri kita sendiri. Secara psikologis kita bermasalah dong. Iya. Kita masih cari perhatian anak muda. Kalau anak muda perhatian ketua wajar. Kalau umur 40-50 cari perhatian, hati-hati. Hati-hati. Ting. Apa mau cari pasangan kedua dan ketiga? Midlife crisis. Kayak Bu Norma. Itu larinya jadi panjang lagi tuh. Iya, nanti. Seharusnya, makanya ini perlu ya HR Wiki ini. Kita akan penuh, kalau bahasa saya tuh gelas kita tuh berisi gelas jiwa kita Bu. Caranya apa Bu? Satu, banyak introspeksi diri, banyak doa, sholat, ya kan? Banyakkan komunitas. Ketika ibu sudah selesai sama diri sendiri, ibu ngomong sama suami ramah, ngomong sama ama ramah, ngomong sama yang muda ramah. Tapi kalau ibu masih judes, ilangin dulu kejudesannya. Iya. Jadi selalu dari kita Bu. Kalau self improvement tuh gini. Gini. Kenapa dinamakan self improvement ya? Saya dirikan lembaga saya. Karena dari diri kita, kalau kita belum selesai sama diri kita nggak akan selesai sama pasangan kita, sama kantor, sama lembaga, bahkan bagi negara kita. Karena Tuhan menciptakan kita punya sendiri-sendiri Bu. Dan jadi gini Bu. Ada teori di self improvement, apa yang tidak kita miliki tidak akan kita beri. Bisa gini Bu ya. Ibu ini punya kacamata ya. Ibu bisa berikan saya kacamata, oke? Karena ibu punya kacamata. Nah, kalau ibu ngomong tentang
kesetiaan. Ibu nggak punya setia, ibu omong kosong, Bu. Kan gini kan, saya punya kacamata, saya kasihkan kacamata ke ibu. Saya punya kacamata. Kalau saya nggak punya kacamata, terus ngomong, wah, gue punya kacamata masih di optik gitu ya. Gini-gini kosong, omong kosong. Di dalam teori self improvement, kalau ibu belum punya, ibu nggak akan bisa kasih ke orang lain. Kalau ibu belum punya keramahan di hati, ibu nggak bisa ramah sama orang lain. Itu hukumnya gitu, Bu. Nggak bisa, Bu. Ibu hanya teori tentang keramahan gini, padahal ibu belum ramah. Banyak orang kayak gitu, Ibu. Ya. Jadi miliki dulu sifat-sifat dasar karakter, setia, misalnya loyal, kredibilitas, baru ibu bisa kasih ke orang. Kalau ibu nggak punya kacamata, ibu nggak akan bisa ngasih kacamata, Bu. Apa yang bisa diberi? Ya nggak mungkin, Bu. Ibu cuma seminar aja muter-muter tentang kacamata, tapi ibu nggak punya kacamata, itu banyak. Coba lihat ibu di Zoom yang lain, maaf loh, saya harus ngomong gitu. Ya kan? Orang kan perlu bukti dong, Bu. Perlu kacamatanya, bukan tentang kacamata. Beda loh, Bu. Orang butuh setia bukan tentang kesetiaan. Oke, Bu. Dapat nggak, Bu, ini? Ini, Bu, luar biasa ini. Jadi saya mengeluarkan bagian terbaik saya. Aduh, alhamdulillah. Iya, mendingan, Bu. Iya. Ibu penuhi dulu, Ibu. Ibu jadi udah penuh, nanti jadi ke kantor. Hai, gimana kabarnya? Ibu enak banget. Iya, insya Allah. Jadi ibu menginspirasi, ibu nabung di dunia dan nabung di surga, dunia akhirat bahagia. Dan itu tujuannya ya. Terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Bu Norma. Pertama kali saya join dengan Bapak, alhamdulillah bisa dapatkan banyak hal yang baik untuk saya. Ya, sami-sami Ibu, matur nuwun. Terima kasih. Thank you. Masih ada yang lain, silahkan. Monggo, ini masih ada waktunya mungkin, ya. Ada Pak Miki masih. Silakan. Mana nih? Dari chat mungkin, ntar ya saya baca. Karena saya menggunakan HP untuk membaca chatnya agak, saya perlu miring-miring kepalanya nih ya. Jadi ada. Tadi udah, Bu Norman udah. Oke. Ini yang itu ya, tadi udah ya Bu Norma ya, 20-an. Oke, sip. Langsung, yang langsung unmute dan ini silahkan, ada? Monggo. Halo, silahkan. Mungkin kalau nggak perlu pakai video juga boleh pakai audio saja, suara saja. Silahkan. Yinda mau, Yinda Adi? Boleh di unmute? Kalau mau nanya. Atau pernyataan, bukan pertanyaan ya. Pernyataan juga boleh. Oke. Pak Sapriyadi, Bapak mau sekali lagi? Ada cukup? Karena Bapak yang nyala di ininya, di apa? Di itunya. Oke. Cukup Pak Miki, cukup, terima kasih. Teman-teman. Ya. Teman-teman, ada pertanyaan, kalau enggak kita tutup sesi ini ya. Kita kasih kesempatan pertanyaan 1 atau 2 lagi kalau ada. Kalau enggak ada kita tutup. Dan ini kan kebetulan kita enggak dibuatkan grup sementara ya. Jadi bagi yang ikut sesi ini pingin materi bisa WA saya ya. Tadi saya udah cobain WA saya. Dan bagi yang mau kasih feedback, silakan isi form. Nanti saya akan kirim ini linknya ya. Karena ini kebetulan internet hari ini saya lagi parah, makanya saya enggak ada. Oke. Ini Ibu Reni Pak muncul nih. Silakan Bu, boleh pertanyaan, boleh pernyataan, bebas ini. Silakan Bu. Mungkin saya mau menanyakan ini ya. Tadi kan kehidupan ada tahapan usia yang Mr. Solchan berikan. Betul. Dan perkiraan ya, misalnya usia 10 membangun fondasi, bersiap menyongsong kesuksesan. Nah, apakah itu sudah mati? Artinya sudah pasti seperti itu. Mungkinkah di usia yang misalnya sudah beranjak maju, tetapi dia masih mau mulai lagi gitu loh misalnya. Ketaruh bisa, Bu. Bisa. Orang tersebut masuk pensiun misalnya ya, karena dia kan harus juga tetap hidup.
misalnya dia tinggal kebermaknaan, mungkin sudah cukup semuanya, tinggal mencari, mungkin lebih banyak sosial, ke kegiatan sosial, kebermaknaan hidup misalnya itu. Tapi kan namanya hidup harus terus berlangsung, jadi dia selain pensiun masih mau mencari prestasi juga di tempat yang lain, atau mungkin mau buka usaha sendiri, mungkinkah itu? Jadi artinya apakah musim kehidupannya bisa ada yang lainnya gitu? Bisa Bu, jadi itu berlaku ideal, tetapi tidak serta-merta pada setiap orang berlaku seperti itu. Karena kisah kehidupan setiap orang kan lain-lain. Ada misalnya orang yang ketika membangun satu bisnis umur 40 tahun bangkrut Bu. Berarti dia mulai dari awal lagi. Ada yang umur 50-60 pensiunannya dikit karena dia tidak ikut dana pensiunan. Itu juga akhirnya kebermaknaannya mungkin dipakai sambil cari uang ya, cari. Jadi itu tidak berlaku mulus seperti itu Bu. Tergantung kan, misalnya kalau tadi, misalnya dia tiba-tiba cerai nih. Cerai, saya pernah nangani orang yang 2 kali cerai Bu, mau nikah yang ketiga kali, itu dia akan banyak membayar konsekuensi dari pola hidupnya yang lama. Yang dalam alam spiritual tuh bayar hutang Bu. Jadi rupanya ke alam semesta juga kita ada hukum ekonomi Bu. Misalnya gini, ini kasusnya nyata. Dia ngomong, bro, anak saya masuk kuliah 18 tahun itu dari istri pertama. Dia kan sekarang mau nikah yang ketiga nih. Ya udah, kamu mesti nyicil dong, bayar, karena itu tanggung jawab kamu. Anakmu sudah masuk kuliah, waduh uang pangkalnya gede bro, semesternya gede, nggak bisa. Jadi hati-hati kita dalam bersikap Bu. Kalau kita salah bersikap, kita harus bayar hutang di kemudian hari. Nah ini yang agak mengerikan, tapi kalau kita di sini ada umur 20-an ya, itu menarik. Karena apa? Kalau dia benar di umur 20, umur 50-nya jadi lebih benar. Nah, tapi kalau di umur 40 dia bangkrut, berarti dia nyicil aja Bu. Daripada nggak bayar sama sekali, nyicil. Gitu Bu. Nyicil tuh gini, ya sudah. Nah, kita mulai lagi dengan bisnis yang kecil. Karena begini, alam semesta juga nuntut bayaran Bu, ada konsekuensi. Karena begini, kalau misalnya ya kita tidak diberikan konsekuensi, berarti alam semesta tidak adil dong. Artinya alam semesta selalu mendukung orang yang rajin. Yang malas pasti dihukum kan? Pasti Bu. Mungkin hukumannya konsekuensinya enggak sekarang, mungkin 10 tahun, 20 tahun. Biasanya gitu. Contoh ya, teman saya di alumni SD, usianya sekarang 50. Dia waktu itu disumbang sama kami, dia bilang, waduh anakku nggak ada yang merhatikan aku. Lah ya dong, waktu anakmu masih kecil kamu selingkuh nggak merhatikan. Ada memangnya ujuk-ujuk terus anakmu sekarang umur 20 terus mengucapkan terima kasih sama dirimu. Wong kamu aja nggak pernah merhatikan anakmu. Kan nggak mungkin dong Bu. Jadi sama seperti orang mau nggak pernah nabur tapi nuai, yang nggak ada Bu. Nggak ada di musim kehidupan. Nah makanya tadi saya sebut musim kehidupan, kalau dia memulai ya dia tabur dulu, tapi kan perlu waktu, padi aja 4 bulan, ya kan? Nah kalau dia mau beringin 20 tahun, 30 tahun, kalau jagung 3, ya tergantung, tapi murah kan? Kalau jagung murah, kalau beringin mahal. Nah kehidupan juga sama Bu Reni. Nah tapi kalau umur 50 ya udah, misalnya saya kan juga mentoring orang goal setting pribadi ya Bu. Ini 50 udah kita gini aja Pak, umur Bapak nanti misalnya 70, berarti yuk kita susun 20 tahun ke depan. Karena saya nggak mau dia nyesel di 50 tahun, karena kemarin itu kita nggak bisa langkahi lagi Bu Reni. Berarti nggak bisa dilihat lagi yang belakang ya? Udah bisa. Gitu. Dan di self improvement nggak boleh Bu. Tapi lebih baik yang 20 tahun, karena begini, yang 20 tahunnya lebih pasti kan kita belum langkahin Bu. Nah, ada 2 Bu di depan itu. Mau melangkahi lebih baik atau tetap buruk? Saya ngomong, mau nggak? Baik Pak. Karena masih belum dilangkahi kan Bu. Berarti masih ada potensi untuk menjadi lebih baik kan di depan. Gitu loh Bu teorinya. Nah tapi kalau nanti, ya ada sih waktu curhat atau katarsis ya Bu. Dia ngomong dulu, tapi saya bilang biasanya saya jangan terlalu banyak mengasihani diri sendiri. Akhirnya kita nggak melangkah ke depan. Agak susah Bu, kita jadi kayak digondeli kata orang Jawa ya, jadi ditarik sama masa lalu sehingga tidak bisa menikmati masa sekarang dan dia akhirnya rugi di masa depan.
Karena masa depan tuh masih bisa dibentuk loh Bu. Masih umur 50 pun. Kolonel Sanders, ayo. Dia kan memulai usia 60 berhasil Bu. 90 tahun dia jadi konglomerat walaupun umur 90 meninggal ya. Tapi dia lumayan lah bisa menikmati konglomeratnya 15 tahun ya kan walaupun udah tua gitu. Bisa. Dalam teori waktu Bu, mendingan kita lihat ke depan walaupun umurnya 50. Karena kan sebenarnya tuh kalau umur tuh kan cuma matematis Bu. Tapi kalau kebermaknaan kan enggak Bu. Iya. Tadi yang saya ngomong ke Bu itu, Bu siapa? Bu Nurman itu. Menjadi tua itu pasti tapi menjadi dewasa pilihan. Nah yang ada di HR Week ini memilih untuk dewasa. Dan bisa saja umur 20 lebih dewasa dari umur 50 kan Bu Reni? Bisa. Karena itu pilihan Bu. Nah tapi alangkah baiknya kalau kita usia 50 lebih dewasa dari yang 20 ya. Lebih bijak. Karena udah lama hidupnya lebih lama. Gitu Ibu. Kalau ini artinya musim kehidupan itu bukan berarti tahap perkembangan ya. Itu mungkin hanya gambaran sebaiknya. Sebaiknya, seharusnya. Umur sekian sudah sampai begini ini ya. Karena kalau tahap perkembangan kan sepertinya ada mungkin orang-orang yang belum mencapai seperti itu. Jadi kan harus mengejar bagaimana jalannya. Iya. Oke, terima kasih Mr. Sota. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan dari Pak Julius ya. Jadi dia mewakili dari generasi muda. Dia mau tanya gimana sikap kita menghadapi orang yang generasi tua yang kosong kelasnya. Oke Julius, thank you for your sabar Julius ya, sabar. Karena kalau generasi tua yang gelasnya kosong biasa tuh cirinya sombong, angkuh gitu. Tidak bersahabat karena merasa diri hebat padahal enggak. Karena biasanya kalau orang hebat itu enggak perlu konfirmasi dia hebat. Orang pinter enggak perlu ribut dia pinter. Orang kaya enggak perlu. Contoh ya, Pak Hartono, Budi Hartono yang pemilik BCA, dia makan di warung itu ada foto di warung tahu, dia pakai celana pendek kaos oblong. Padahal itu orang terkaya di Indonesia dan ranking berapa besar di dunia? 30-an besar, 40. So, biasa orang kosong, Mas Julius ya, kalau ada di sini mungkin bisa buka mic-nya. Dia akan dia ngomong gitu besar ngomongnya, tapi ya ada kan istilahnya tong kosong nyaring bunyinya ya Julius ya. Jadi ya sabarlah, dan tapi ingat Julius, yang muda harus menghormati yang tua ya. Tapi penghormatan itu bukan berarti kan kita harus menyetujui orang-orang yang kosong tadi teori-teorinya, karena orang yang wawasannya kurang luas walaupun dia tua, teori-teorinya kadang-kadang ngawur begitu. Jadi tapi kita tetap menghormati. Ya, menghormati, kita sambut dengan baik, dengan ramah, tapi nggak harus mengikuti pandangannya. Silakan Julius, kamu ada. Lanjut, silakan kamu. Ya, silakan. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, lanjut. Ada komentar? Responlah biar kamu ada kalimat 2-3 kalimat, silakan Julius. Jadi ya kembali ke intinya tuh harus self improvement gitu ya. Jadi di usia berapapun itu penting gitu. Bahkan kalau misalkan ya ibarat kata kita generasi muda lebih awal memulainya itu akan lebih baik lah gitu kan. Iya, benar Mas. Jadi Julius, kamu kalau hadir sekarang di HR Wiki, wih sukses kamu. Berapa kamu usianya Julius? Boleh tahu nggak? Nggak apa-apa lah, ini Zoom meeting nih, kurang lebih. Saya udah 32 sih Pak. 30-an toh, berarti kan kalau kamu sampai usia 70 masih 40 tahunan bro. Kalau nanti Bro Julius bangun sebuah perusahaan 40 tahun, waduh udah top gitu. Jadi perspektifnya ke depan ya Julius ya, selalu ya. Jadi jangan sia-siakan hidup Julius gitu. 30-an. Karena tadi Ibu Reni ngomong yang 50-an aja udah mulai. Kolonel Sanders 69 mulainya. Kalau Julius mulai 30 tahun, lebih potensi kesuksesannya lebih tinggi sebenarnya. Amin. Nah, tadi kalau yang tua mah biarin aja, yang tua kosong mah ngomong apa aja maju terus Julius. Nah, kamu nanti bergaul sama orang tua yang penuh ya Julius ya.
Seperti kami ini nih, Pak Miki, kami dan para speaker-speaker di HR Wiki ini orang-orang tuanya enak nih. Iya. Nah itu ya. Thank you loh, Julius. Oke, thank you Pak. Ya, thank you. Ya. Silakan Pak Miki, mungkin saya serahkan lagi. Saya rasa kalau memang nggak ada pertanyaan lain, jadi kita tutup ya. Untuk kenangan, silakan para buka ya videonya. Kita foto. Kita ambil foto, kita closing. Siap. Ya. Paling ganteng, posisi paling cantik, paling ganteng. Yinda. Ketemu lagi, oleh Yinda. Oke. Thank you. Ya. 1, 2, 3 ya. Kita masuk ke page kedua. Oke. 1, 2, 3 ya. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Salam sukses, salam sehat ya. Terima kasih semuanya. Ya, Bu Esther, makasih. Ya, terima kasih Esther segala ya, Ibu Reni, Dodi, Yinda, Tiwi, Eko, makasih semuanya sudah gabung, Pak Ari, Pak Haryanto, thank you.